bersemangat, Nah, semangat. Coba ketika luntanya siapa nama Tuhan kita, jawab Allah, ya. Siapa nama Nabi kita, jawab Berayut, Pak. Siapa nama Tuhan kita? Siapa nama Nabi kita? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya kata Haji. Mana kata Haji Biraya Haji. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'd. Yang saya hormati yang pertama sekali kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Biren beserta dengan wakilnya. Yang saya hormati kepada seluruh para dewan guru, baik yang Indang maupun yang Agam, yang di SMP 2 yang kita cintai bersama. Dan yang saya hormati kepada seluruh staf TU beserta dengan anggota-anggotanya. Penghormatan yang kami cintai kepada seluruh siswa-siswi yang pada pagi hari yang mulia ini barusan kita telah membaca surat Yasin serta berzikir dengan kalimatut thayyibah. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang soleh dan soleha. Kira-kira di antara tanya, nah yang hantim tamang surga. Nah, dia petunjuk jaro yang hana galak tamang surga. Nah, coba tunjuk tangan so yang hana galak tamang neraka. Nyenak tiro yang galak kota. Nah, anak buka petunjuk betul. Para hadirin, siswa-siswi, bapak ibu yang saya hormati, terima kasih banyak pada pagi yang mulia ini saya telah diundang untuk memberikan yang pertama untuk memimpin membaca Yasin secara bersama, yang kedua untuk memberi tausiah. Mudah-mudahan apa yang saya berikan nanti terutama menjadi pelajaran bagi saya pribadi dan umumnya kepada seluruh siswa-siswi serta para guru yang hadir pada pagi yang sangat mulia ini. Jadi ceramah singkat hanya 15 menit ya. Coba perhatikan bagus-bagus, baik-baik supaya waktu 15 menit ini sangat bermanfaat bagi kita. Karena Rasulullah mengatakan bahwa 1 menit saja kamu berada di majelis taklim itu lebih baik bagimu daripada 24 jam berada pada tempat yang lain. Ini apalagi sudah 15 menit. Jadi ceramah singkat pada pagi ini judulnya adalah akhlak yang baik, cerminan mukmin yang baik. Coba saya ingin bertanya yang agak melek. Nah, di antara kita semua ini ada yang non muslim? Nah, anak maaf, yang perempuan ada yang non muslim? Berarti semuanya muslim. Yang laki-laki semuanya yang perempuan semuanya mukminah, bukan mukminin. Yang laki-laki semuanya mukminin. Nah,
bagaimana seorang mukmin yang baik itu dan bagaimana akhlak seorang mukmin yang baik. Kenapa topik ini saya bawakan pada pagi ini? Karena mengingat ada beberapa alasan. Yang pertama sekali, ketika kita melihat di dalam pendidikan formal, contohnya sekolah, banyak siswa-siswi yang sudah hilang adab dan etikanya dengan gurunya. Banyak siswa-siswi yang tidak punya nilai adab dan etika, baik di ruang belajar, di tempat mereka bermain, bahkan sampai pulang ke rumah hilang adab dan etika dengan orang tua. Banyak juga saya melihat di jalan, di saat kita berkendaraan, banyak siswa-siswi yang ugal-ugalan. Ini menunjukkan bahwa moral dan etika anak bangsa ini sudah mulai berkurang. Padahal kita mengakui bahwa kita beragama Allah, beragama Islam, dan kita beriman kepada Allah. Lalu bagaimana cerminan akhlak yang baik itu ada pada seorang mukmin yang baik? Sebelum kita menjelaskan bagaimana akhlak yang baik, pertama kita harus mengerti dulu apa itu pengertian akhlak. Jadi akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa kita. Akhlaknya tertanam di dalam jiwa. Manakala satu sifat yang tertanam di dalam jiwa itu baik, maka akan melahirkan perbuatan baik. Kalau sifat yang tertanam di dalam jiwa itu buruk, maka akan melahirkan pekerjaan yang buruk. Jadi akhlak itu terbagi kepada 4. Ditinjau dari sisi yang lain, ada kaitannya itu akhlak terbagi 4. Pertama, akhlak kita dengan Allah. Apa yang pertama? Akhlak dengan Allah. Ini tak antum dah dengar kan? Antum dah dengar dah akhlak dengan Allah. Kapan seorang hamba baru dikatakan dia berakhlak baik kepada Allah? Manakala seorang hamba itu mengenal Allah, akan disebut dengan ma'rifatullah. Saya ingin bertanya, yang perempuan ini sudahkah saudari semua ini ma'rifatullah? Sudah? Mana buktinya? Yang laki-laki, saya ingin tanyakan, sudahkah saudara semua ini sudah menuju ma'rifatullah? Sudah. Mana buktinya? Apa itu ma'rifatullah? Mengenal Allah. Seseorang baru bagus akhlak apabila dia sudah mengenal Allah. Bagaimana jalan untuk mengenal Allah? Jalannya adalah dengan belajar ilmu tauhid. Ini sudah bisa nih, sifat 20 sudah bisa. Coba saya tes. Coba sebutkan arti daripada kidam. Yang laki-laki coba sebutkan arti daripada hudusun. Baru. Ini jumlahnya banyak kok yang jawab satu. Berarti baru satu orang ma'rifatullah. Pantesan tidak bagus akhlak. Ya. Coba sebutkan dalil adanya Allah. Bagus. Kalau Allah Maha itu dalil wahdaniyah. Kenapa suatu mulai doket? Jadi belajar ilmu tauhid itu penting dan wajib. Maka untuk memperbaguskan akhlak dengan Allah, yang pertama kita harus ma'rifatullah. Setelah ma'rifatullah, kita akan mengerjakan apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang Allah. Pantesan mudah-mudi sekarang mereka tidak takut berbuat maksiat karena belum mengenal Allah. Pantesan orang-orang sekarang banyak mengerjakan yang dilarang Allah karena mereka itu belum ma'rifatullah. Ketika seseorang tidak meninggalkan apa yang dilarang Allah, sama dengan orang itu belum bagus
akhlak dengan Allah. Paham kira-kira? Nah, kemudian yang kedua adalah akhlak dengan Rasul. Siapa itu Rasul? Utusan Allah, khususnya kita adalah Nabi Muhammad. Jadi kapan bagus akhlak kita dengan Rasul? Pertama kita harus mengenal siapa Rasul. Mengenal Rasul bukan hanya sekedar mengenal nama. Siapa nama Nabi Muhammad? Bukan seperti itu. Jadi mengenal bagaimana perjuangan Rasulullah, mengenal bagaimana akhlak Rasulullah, lalu kita jalankan akhlak Rasulullah itu di dalam kehidupan kita. Baru kita disebut sudah bagus akhlak dengan Rasul. Paham? Jangan paham-paham saja ini. Karena di dalam hidup ini bukan ilmunya yang sangat dibutuhkan, tapi ilmu serta amalnya yang sangat dibutuhkan. Karena zaman sekarang banyak orang yang berilmu, tapi sikap keilmuannya tidak ada pada mereka. Kemudian yang ketiga adalah akhlak dengan sesama. Nah, ini banyak. Akhlak dengan sesama, yang pertama di sana ada akhlak dengan guru. Kapan seorang siswa dianggap akhlak bagus dengan guru? Ketika siswa itu mentaati perintah guru dan meninggalkan larangan guru. Ketika guru mengatakan, "Nak, semua masuk ke ruang," maka kita masuk. Itu baru bagus akhlak dengan guru. Ketika seorang guru mengatakan, "Nak, jangan main di situ," lalu kita tinggalkan. Itu namanya sudah bagus akhlak dengan guru. Jadi guru itu adalah orang yang mendidik jiwa kita. Guru adalah orang yang mendidik ruhani kita. Maka urang Aceh zaman dulu kasih sayang mak dan ayah sampai kubu. Sementara kasih sayang guru sampai ke akhirat. Bagaimana maksudnya? Tanya menyatakan dalam HP, gublo oleh maknanya. Taklik dari gublo Honda yang agama. Yang anak gublo Honda talake grup langmon. Anak laga agama. Yang tipe-tipe laki grup langmon, yang anak gublo Honda ada yang anak. Menyana ajak kena perpak hadiah tertutup. Jadi kasih sayang orang tua itu hanya sebatas di dunia. Begitu kita kembali kepada Allah, Hondanya tinggai, HP-nya tinggai. Tapi kalau kasih sayang guru, lebih-lebih guru agama, itu sampai kepada akhirat. Bagaimana maksudnya? Oleh seorang guru mendidik bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Lalu kita beramal, dengan amal itu akan membawa kebahagiaan di alam kubur, bahkan sampai ke akhirat. Maka hormati guru. Maka di dalam syair Aceh ibaratkan bunda dengan ayah, gele dengan gureng, burung nyan bale, mubeda dudun Allah menyana salah me'ahdalake bemiyu pule dacem batuun Allah. Coba sama-sama. Bunda gele dengan kureng, burung nyen bale, mubeda dudun Allah menyana salah me'ahdalake bemiyu pule dacem batuun Allah. Coba tunjuk tangan yang mau majar dengan guru, nacum ke guru, coba. Tahu saya pasti tidak ada. Ya Agam, coba tunjuk tangan ketika mau majar dengan mak, cum tuhun mak, coba.
Yang betul pada lalai. Ya Allah. So yang semulit ngelung bauronyo ya Allah. Pasti dusta. Ya enam. Coba tunjuk tangan ketika bersalaman dengan ayah, kita tunduk mencium lutut ayah. Coba. Alhamdulillah. Yang kalian kipan akhlak tanya. Nagot akhlak tanya. Nagot akhlak tanya. Ya agam nagot akhlak tanya. Menyohan nagot akhlak tu pun tidak latak ke surga Allah. Yang benar lo tanya so yang galak ke surga mandum berdunia jauh. Masa ketika kita suka kepada surga, jalan menuju surga tidak kita tem. Ridallah fi ridha walidai. Reda Allah itu terletak kepada reda orang tua. Kebencian Allah itu letak pada kebencian orang. Mencium lutut orang tua sebagai bukti kita untuk mencari reda orang tua. Maka baguslah akhlak kepada mereka. Ayo Hana. Begitu roraya Mohana memajaro ngurusi. Paling-paling SMS cutik ya agam. Dik lagi di mana? Kata ada Muhammad Duma. Ya enang, enggak bang, lagi duduk-duduk aja nih lagu. Yang galak kak. Ya, keempat ya. Jadi begat akhlak. Kemudian yang terakhir, akhlak yang terakhir adalah akhlak dengan akhlak dengan lingkungan. Yang mana disebut akhlak dengan lingkungan? Lingkungan di mana tempat kita tinggal, kita harus saling menjaga. Misalnya di rumah, bagaimana kita menjaga kebersihan rumah, itu akhlak. Di sekolah, bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah agar bersih, itu adalah akhlak. Rasulullah mengajarkan an-nadzafatu minal kebersihan itu setengah daripada iman. Tandanya orang mukmin yang bagus, dia berakhlak bagus dengan lingkungan. Hana sembarangan gonyang hati bro berkepat. Hana sembarangan dia melemparkan sampah di mana-mana. Dia tetap menjaga di dalam ruang, dia jaga kebersihan, di kantin bahkan di tempat-tempat yang lain. Berarti orang itu sudah bagus akhlak dengan lingkungan. Maka harapan saya secara pribadi kepada adik-adik sekalian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baguslah akhlak kita. Pertama kepada Allah, kedua kepada Rasulullah, ketiga kepada orang tua, kepada guru dan sesama, kemudian yang keempat adalah akhlak dengan lingkungan. Apabila ini sudah bagus akhlak, baru kita disebut orang mukmin yang baik. Ke arah sinilah Rasulullah diutuskan, innama bu'istu liutammima makarimal hanya saja aku diutuskan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Paham semua? Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan mengingat waktu yang begitu singkat. Jadi sekarang lagi waktu nak. Insya Allah nanti ya. Nanti ada waktu kapan-kapan ya. Ada berlanjutnya. Jadi untuk mengisi waktu agak panjang sedikit,
Coba sama-sama ikut ya. Ikut. Allahu Allahu Allahu. Coba dengan perasaan. Allahu 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 Allahu. Ulang. Allahu 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 Allahu. Astaghfirullah mimma kariha Allah adada ma wasi'athu rahmatullah. Ulang. Astaghfirullah mimma kariha Allah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma kariha Allah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad qala silati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qad qalat hilati adrikni ya Rasulullah. Coba ketika langsung la ilaha illallah sambung la ma'buda illallah. Coba la ilaha illallah. Nanti go. La ilaha illallah la ma'buda illallah. Coba kata la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah. Kata la dalam kita Ikut tu. hanya tambah tu coba timak elek itu baru sholli wa sallim ala nabil ummi. Coba sholli wa sallim ala nabil ummi. Ulang. Sholli wa sallim ala nabil ummi. Sholli wa sallim ala nabil ummi. Sayyidina Muhammad wa ala alihi
ya Rahim. Dengar. Rabbi inni kulli dzunubun wa anta afun ghafurur rahim. Rabbi inni kulli dzunubun wa anta afun ghafurur rahim. Coba. Rabbi